penuh kita dapat melaksanakan peringatan, kalau sini namanya Rajaban ya, dalam suasana yang baik. Salawat serta salam dengan kuasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya. Anak-anakku semua, boleh kamu sambil makan, tapi makan jangan sambil ngomong. Kenapa? Takut tersedak. Tersedak ngerti tersedak? Nopo keselak, ya? Kalau tersedak keselak sampai ada makanan atau air yang masuk ke paru-paru, nanti kamu sakit. Ya, makanya kalau makan tidak boleh sambil ngomong. Tuh, barangkali makanannya masuk ke paru-paru, karena pada saat kamu bicara, ambil nafas, satu paru-paru terbuka. Tuh. Alhamdulillah hari ini kita semua dapat memperingati peringatan hari apa ini? Iya, itu menurut apa? Isra Mi'raj. Mengkolah Pak Guru jelasnya ya. Semoga dengan peringatan Isra Mi'raj kali ini dapat meningkatkan keimanan kita. Keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga perilaku Nabi kita Muhammad SAW yang tidak pendendam, yang suka berbagi, yang penyayang, itu dapat kita lakukan. Jangan hanya dibaca ya, tapi kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari, meskipun dalam hal kecil. Saling tolong menolong. Ada kan ceritanya Nabi Muhammad yang tidak menghindar meskipun selalu diejek, dihina. Pernah dengar ceritanya kan? Iya, nah itu harus kita tauladani. Jangan hanya mendengarkan ceritanya saja, tapi kalau kamu dibegitukan, kamu harus bersabar dan doakan orang yang menghina kita, ya. Itu. Jadi dengan peringatan kita selalu memperingati Isra Mi'raj, peringatan Nabi kita itu untuk kita ambil pelajarannya, yaitu kita tiru tingkah lakunya, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang suka berbagi meskipun hanya dengan satu kurma, meskipun kamu hanya mempunyai sedikit, kamu juga harus berbagi dengan saudara, dengan teman yang memang kekurangan, ya. Itu jadi apa yang kita pelajari dari Nabi kita, sebisa mungkin kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun mikir, tidak mungkin bisa langsung blek seperti Nabi kita, tapi mipil contoh yang baik usahakan kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Itu saja dari Bu Guru. Semoga apa yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Ustadz kita dalam peringatan kali ini kamu dengarkan, ya. Kamu cermati. Itu baik yang jauh dengarkan, yang jauh-jauh di sana ujung dengar. Nah iya,
Dan bagi teman-teman kalian yang hari ini belum bisa masuk, belum bisa hadir ke sekolah, kita doakan semoga besok hari Senin dapat berangkat sekolah. Karena besok hari Sabtu kita belajar di rumah ya. Hari Sabtu belajar di rumah karena peringatan Isra Mi'raj. Nah, jadi hari Senin insya Allah kita kembali ke sekolah. Doakan teman-teman kita yang hari ini belum bisa hadir ke sekolah, belum masuk. Itu saja dari Bu Guru. Selamat menikmati dan mendengarkan tausiah nanti. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang Bu Guru katakan pada hari ini ada manfaatnya buat kita semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Untuk acara selanjutnya yaitu Mau'izatul Hasanah sekaligus doa penutup yang akan disampaikan oleh beliau Al-Ustadz Ismail Dede SPDI. Sebelumnya saya selaku pembawa acara mohon maaf atas kesalahan yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah sini belum kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarahham wa tahannan ala 'abdika wa rasulika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Al-ayah amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Kampus Banjar Anyar Ibu Eni Trihandini SPD, yang kami hormati seluruh Dewan Guru SD Kampus Banjar Anyar dan seluruh staf karyawannya, ada operator, ada penjaga perpustakaan yang sangat kami sayangi, siswa-siswi SD Kampus Banjar Anyar. Tidak ketinggalan pula ada tamu undangan di sini. Ada penceramah kondang kita Gus Miftah dan Gus Sukron yang hadir pada siang hari ini. Apa kabarnya Gus Miftah dan Gus Sukron? Alhamdulillah baik ya. Mohon maaf sekarang gantian saya. Ya, walaupun dengan semua kondang, tapi saya di sini lebih kondang. Alhamdulillah, alhamdulillah.
sebagaimana halnya langit, bumi dan segala sesuatu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sebagai manusia khalifah di muka bumi ini bertasbih dengan penuh rasa syukur kehadirat Allah yang telah menciptakan alam ini beserta seluruh isinya, dan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah, sebagai pemimpin di muka bumi ini yang diberi kenikmatan berupa iman, Islam, akal dan nafsu. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kehadirat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang luar biasa, Nabi yang pada hari ini kita peringati perjalanannya yang tidak ada duanya di muka bumi ini, yaitu perjalanan Isra dan Mi'raj. Perjalanan Isra Mi'raj ini adalah perjalanan yang menggemparkan dunia, yang pada sampai saat ini masih diteliti keberadaannya dan masih diteliti oleh orang-orang yang ahli ilmu. Tapi kita orang yang Islam, iman dan berilmu, kita yakin, hakul yakin bahwa Isra Mi'raj terjadi pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana biasa, kalau ceramah di depan anak-anak itu harus diukulihim ya, sesuai dengan akalnya ya. Kalau resmi jadi keter anaknya jadi kandah sendiri, ngapunten juga. Pak Guru pengen ngetes, Guru pengen ngetes ya. Coba dengarkan. Kalau mendapat sesuatu yang baik, itu berarti kita mengucapkan alhamdulillah. Kalau mendapatkan sesuatu yang tidak baik, istighfar, astagfirullah. Kira-kira kita semua tadi dari rumah sehat apa sehat? Sakit apa sakit? Sehat. Ya, semua sehat, alhamdulillah. Bisa melihat Pak Guru semua? Bisa mendengar Pak Guru semua? Bisa semua ya? Coba angkat tangan kanan. Tangan kanannya diangkat, dilambaikan. Oke, sehat semua ya. Kalau sehat mengucapkan alhamdulillah. Badan sehat, alhamdulillah. Badan kuat, alhamdulillah. Wajah cantik, alhamdulillah. Itu semua mirip pujaan. Salatullah salam. Salamullah ala yasin hamidillah. Bisa mendengar, bisa melihat, bisa bicara, alhamdulillah. Itu semua untuk ibadah. Salatullah, salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Baca Al-Quran, bahasa berjanji, berangkat sekolah, itu semua niat ibadah. Salatullah ala ala yasin habibillah. Badan sakit, kan Pak Guru sudah bilang gak konsentrasi kan. Badan sakit, badan lemah, badan lesu, itu semua kebanyakan utang. Salatullah amat, salatullah
Alhamdulillah, kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada pagi hari ini kita bisa memperingati peringatan yang luar biasa, yaitu peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Perjalanan Isra Mi'raj yang luar biasa ini jelas dimulai dari kerasulan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan wahyu pertama di Gua Hiro, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kata Iqra artinya bacalah, bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut dengan asma Tuhanmu. Sekarang kalau membaca kemudian menyebut nama Tuhanmu, apa yang dibaca? Rupanya menurut para ahli tafsir, apa yang dibaca Iqra itu menyimpan maf'ul. Menyimpan maf'ul bih berupa ayatul qauliyah dan ayatul qauliyah. Apa itu ayatul qauliyah? Yaitu berupa Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat qauliyah berupa alam ini yang luar biasa ini, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai khalifah di muka bumi ini untuk mengangen-angen, untuk memikirkan, untuk belajar apa yang telah ciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, itu dimulai dari Iqra. Dakwah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimulai dari situ untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kalimat la ilaha illallah. Barang la, itu mendapatkan tantangan luar biasa, tantangan luar biasa dari kafir Quraisy. Dari kafir Quraisy itu bukan hanya dari orang lain, bukan hanya dari tetangganya, tetapi dari keluarganya sendiri, dari pamannya sendiri, seperti Abu Jahal dan Abu Lahab. Itu disebut dengan zaman jahiliyah disebut zaman kebodohan. Bukan karena orang-orangnya yang bodoh, tapi orang-orangnya yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malah menyembah berhal. Orang yang menyembah berhala berarti menandakan orang itu akalnya belum sampai, alias disebut orang-orang bodoh. Dakwah yang begitu panjangnya, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditunjukkan ayat-ayat kauniyah melalui Isra Mi'raj. Perjalanan itu tidak hanya dari Mekah ke Baitul Maqdis, tidak hanya dari Mekah ke Palestina, tetapi ada pelajaran yang luar biasa, ada memori yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Dalam rangka itulah kita memperingati Rajaban, memperingati Isra Mi'raj. Dari rumah tadi bawa jajan enggak? Bawa jajan enggak? Dari rumah sudah mandi belum? Sudah mandi? Kalau kau sudah mandi, angkat tangan. Biar bunyi. Kalau kau sudah mandi, bilang saya. Kalau kau sudah mandi, bilang saya. Kalau kau sudah mandi, mari kita lakukan. Kalau kau sudah mandi, bilang saya. Tak lihat yang sudah mandi anak-anaknya. Yang kopiahan di sana kayaknya belum mandi ya. Kalau kau sudah mandi, bilang saya. Sudah mandi benar? Kalau kau mandi sendiri, bilang saya. Nanti bilangnya saya langsung ya. Siapa yang di rumah sudah mandi? Siapa yang di rumah mandi sendiri? Siapa yang di rumah mandi pakai sabun cuci?
mandinya di wastafel. Nanti bareng sama Yuki ya. Siapa yang tadi pagi sudah mandi? Siapa yang tadi pagi mandi sendiri? Siapa yang mandi pakai sabun wangi? Siapa yang mandi di kamar mandi? Gak ada. Oh, tak pirodo. Gak ada ya. Alhamdulillah. Kita semua tadi sudah dalam keadaan sehat berangkat ke sini, bawa jajan, ada yang bawa ciki, ada yang bawa nasi, ada yang bawa bakso. Ada. Di dalam ada sate. Ada. Ada yang bawa chicken, ada yang bawa bakso, ada yang bawa seblak. Ada yang bawa cinta kepadamu. Astagfirullahaladzim. Itu semua dalam rangka memperingati Isra Mi'raj. Alhamdulillah. Yang kedua, memperingati Isra Mi'raj berarti kita memperingati sekaligus memperingati semua perjalanan yang ada di dalam Isra Mi'raj. Tadi dimulai dari dakwahnya Kanjeng Nabi, sekarang perjalanan Isra Mi'rajnya. Dengarkan di YouTube kesayangan Anda. Dengarkan dengan baik, Pak. Baik. Nabi Muhammad SAW pertama kali Isra itu dari Mekah ke Palestina. Apa yang disebut dengan Isra? Isra adalah perjalanan di waktu malam, sehingga orang-orang suku dari Bani Israel itu dinamakan Bani Israel karena Bani itu artinya keluarga, Israel itu orang yang suka berjalan di waktu malam, sehingga Isra artinya perjalanan di waktu malam. Khusus untuk Kanjeng Nabi Muhammad, perjalanan di waktu malamnya berjalan dengan cepat dengan kendaraan yang namanya bur. Dengan nama kendaraannya namanya buruk. Paham buruk? Bukan bujaah pakai rok. Buruk ibu-ibu pakai rok, bukan. Itu buruk adalah kendaraan yang berasal dari kata barkun. Barkun artinya kilat yang menyambar. Barkun artinya kilat yang menyambar. Sehingga perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad itu bagaikan kilat yang luar biasa, bagaikan kecepatannya melebihi kecepatan cahaya. Namun Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi yang luar biasa, tidak mungkin kecepatannya bisa disamai dengan kendaraan yang pada saat ini ada. Karena Kanjeng Nabi Muhammad adalah nurun fauqa nur, cahaya di atas cahaya. Alhamdulillah. Kalau kau anak soleh tepuk tangan. Kalau kau anak soleh tepuk tangan. Kalau kau anak soleh mari kita lakukan. Kalau kau anak soleh tepuk tangan. Kalau kau anak soleh tepuk satu. Kalau kau anak soleh tepuk satu. Kalau kau anak soleh mari kita lakukan. Kalau kau anak soleh tepuk satu. Satu saja. Oke. Perjalanan Nabi Muhammad SAW itu dimulai dari Mekah. Naik buruk yang ada dua kusirnya. Yang pertama adalah malaikat Jibril sebagai GPS, sebagai penunjuk jalan, dan kusirnya malaikat Mikail alaihi salam yang mengendarai buruk. Karena buruk adalah makhluk harus dikendarai, jangan sampai kemana-mana. Karena perjalanan ini ada arahnya, maka ada GPS-nya. GPS-nya adalah malaikat Jibril alaihi salam. Kalau sekarang namanya bahasa GPS, penunjuk jalannya ya. Karena Nabi Muhammad SAW adalah makhluk yang ada di muka bumi, untuk menaiki buruk diperlukan
Halo. Halo. Kejauhan ya Pak Guru ya di sini ya. Perjalanan ini tidak hanya perjalanan sekedar, bukan hanya perjalanan sekedar jalan-jalan doang, enggak. Bukan hanya jalan ziarah-ziarah doang, enggak. Tapi semuanya ada hikmahnya. Mari kita oceti. Oceti apa ya? Mari kita kuliti bersama-sama perjalanan Nabi Muhammad dari Mekah ke Palestina ini. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW naik buruk kemudian turun di salah satu desa yang namanya desa Thaibah. Namanya desa apa? Kalian pernah dengar Thaibah? Pernah sulis? Yang namanya sulis ada? Bisa nyanyi ya Thaibah? Ya Thaibah, ya Thaibah, عشنا عليه والهوى نادانا نادانا. Itu desa Thaibah itu adalah desa yang nanti setelah Nabi Muhammad hijrah dinamakan Madinatul Munawwar, namanya Madinah. Pada saat itu Nabi Isra turun ke situ, sholat 2 rakaat, ditunjuk oleh malaikat Jibril. Desa ini dinamakan desa Thaibah, yang nanti kamu akan berjuang di situ dan akan berkembang Islam mulai dari Madinatul Munawwar, mulai dari desa Thaibah itu. Setelah itu Nabi Muhammad terbang lagi menggunakan buruk. Dari situ Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam turun di kota Madian. Kota Madian adalah kota di mana Nabi Musa berjuang pertama kali bertemu dengan Nabi Syuaib alaihi salam. Dari Madian turun lagi ke Bukit Tursina di mana Nabi Musa alaihi salam mendapatkan wahyu berupa kitab Taurat. Dari situ turun, naik lagi, kemudian turun di Baitul Lahmi. Disitulah Nabi Isa dilahirkan oleh Siti Maryam. Dari situ turun lagi, turun terus ya. Naiknya kapan? Dari situ turun lagi. Sebelum turun nanti di Baitul Maqdis, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ditunjuki peristiwa-peristiwa yang langsung masuk ke memori karena kecepatannya yang luar biasa. Yang pertama, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ditunjuki ada yang mengikuti beliau membawa obor, bentuknya jelek tapi bawa obor. Kata malaikat Jibril itu adalah jin Ifrit. Namanya jin apa? Jin Ifrit. Kemudian malaikat Jibril mengajari doa agar jin Ifrit itu nanti terjungkal dan mati. Doanya apa? Doanya nanti tanya kepada Pak Guru, tapi harus bawa gula teh, ya. Nanti terangkannya panjang. Setelah itu Nabi Muhammad melihat lagi orang yang sedang menanam padi. Bahasa banyak tandur. Sedang tandur, baru tandur sudah panen, dipotong lagi, panen lagi, dipotong lagi, panen lagi. Malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah gambaran umatmu yang nanti beramal soleh dan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang berlipat kan. Seperti kalian pada saat ini bawa ciki, nanti dapat 5 ciki. Sudah dibungkusi semua. Apa sudah habis? Oh sudah habis. Oh iya. Ya nanti di rumah dapat lagi dari orang tuanya. Ya. Itu gambaran umatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu Nabi Muhammad melihat ada
bau yang sangat wangi sekali. Bau yang sangat wangi sekali. Sampai Nabi Muhammad itu takjub, dari mana bau ini muncul? Kecepatan yang luar biasa, kok masih bisa mencium bau? Dari mana bau ini muncul? Malaikat Jibril menjawab, bau ini adalah dari makam Siti Masitoh. Dari makam siapa? Siti Masitoh dan keluarganya. Bagaimana cerita Siti Masitoh kok bisa makamnya sewangi itu? Dengan kecepatan yang luar biasa itu masih tercium wanginya. Kenapa? Rupanya Siti Masitoh adalah penjaga kalimat La ilaha illallah pada zaman Raja Fir, pada zaman Raja Fir'aun. Bagaimana kisahnya? Nabi Muhammad SAW pernah diceritakan tentang itu, bahwa Siti Masitoh adalah pembantu Fir'aun yang pada saat menyisir anaknya, menyisir tahu ya, nyureni, itu sisirnya jatuh, tepluk, ngambilnya mengucapkan kalimat basmalah. Kalimat basmalah tahu? Bismillahirrahmanirrahim. Diambil sisirnya. Anaknya ngomong sama Siti Masitoh, "Hei, Siti Masitoh, kok ngomongnya bismillah? Tuhan kan Fir'aun, kenapa Tuhannya Allah?" Loh, berarti kau mau percaya karo Gusti Allah? Orang percaya karo Fir'aun? Percaya nih karo Tuhan? Percaya nih karo Allah? Oh, keprimen sih jadi pembantu kok bener. Siti Masitoh menjawab, "Ya, Allah adalah Tuhannya saya dan Tuhannya kamu juga, Tuhannya Fir'aun dan Tuhannya seluruh alam ini." Bagaimana ada logika? Fir'aun itu kan manusia. Pada saat Fir'aun bayi, berarti Tuhannya masih bayi. Pada saat Fir'aunnya belum lahir, berarti bayinya, Tuhannya belum lahir. Tidak mungkin Fir'aun bisa jadi itu. Kalau Tuhan belum lahir, berarti bapaknya Fir'aun itu bapaknya tuh, ibunya Fir'aun ibunya tuh, kakeknya Fir'aun kakeknya tuh, kakek-kakeknya Fir'aun kakek-kakeknya tuh, anaknya Fir'aun anaknya tuh. Tuhan belum lahir, Fir'aun belum lahir, belum ada tuh. Tidak mungkin, itu logika yang aneh. Oh, kalau begitu kamu akan saya laporkan kepada Fir'aun agar kamu dihukum. Benar. Akhirnya anaknya, waduh, bapak Fir'aun, dia anak pembantu sing rewel. Orang belum ngaku bapak sebagai Tuhan. Jadi Tuhan itu Gusti Allah. Dipanggillah Siti Masitoh. Panggil Siti Masitoh ke sini. Cepat. Bersama keluarganya. Siapkan api, siapkan sangan yang besar, diisi dengan minyak yang mendidih semuanya. Siti Masitoh, dengarkan Fir'aun berkata, pada hari ini kamu harus mengaku saya sebagai Tuhan. Kalau kamu masih menganggap Allah sebagai Tuhan, suamimu akan saya masukkan ke dalam panci yang sudah mendidih, ke dalam sangan yang sudah mendidih. Siti Masitoh tetap mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Oh begitu, suaminya dimasukkan ke dalam air yang mendidih, suaminya mati. Tinggal anaknya dua, yang besar satu. Kalau kamu masih belum mengaku, anak yang satu yang besar ini akan saya masukkan ke dalam panci yang sudah mendidih. Tetap Masitoh mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Dimasukkanlah anaknya. Tinggal satu yang ada, yaitu masih bayi, masih menyusu sama ibu, masih bayi, belum bisa bicara, umurnya masih sangat
kecil sekali, direbut sama anak buahnya Fir'aun. Wes, kalau kamu belum mengakui Fir'aun sebagai Tuhan, ini anak bayi kamu yang masih kecil akan saya kutuk, akan saya masukkan ke dalam panci yang mendidih. Pada saat itu masih mulai ragu-ragu karena kasihan sama anak yang masih imut, anak yang masih bayi. Tapi tiba-tiba Allah Subhanahu wa ta'ala mengilhamkan kepada bayi itu terus berbicara kepada Masitoh, jangan ragu wahai ibunda, kita berada di jalan yang benar, kita berada di kalimat hak, yaitu kalimat la ilaha illallah. Kalian bangnya jangan pinggang meme gitu ya. Lagunya kayak gitu. Itu kalimat la ilaha illallah. Dimasukkanlah bayi itu ke dalam panci yang besar. Bayinya mati karena Dewi Masitoh masih mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tetap Dewi Masitoh juga dimasukkan ke dalam panci yang besar, sehingga semua keluarga Dewi Masitoh dan Dewi Masitoh itu meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa makam Dewi Masitoh dan keluarganya sangat berbau wangi. Dengan kecepatan cahaya masih bisa tercium wanginya, karena mempertahankan kalimat la ilaha illallah. Ya barang la tiada Tuhan selain Allah. Perjalanan panjang, banyak sekali kejadian-kejadian yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kaitannya dengan sholat, yaitu ada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terlihat sedang dipukul kepalanya, otaknya keluar, cepat, pecah. Balik lagi, dipukul lagi, cepat, keluar otaknya lagi. Pukul lagi, cepat, keluar otaknya lagi. Nabi Muhammad lihatnya ngeri. Nabi Muhammad tanya kepada malaikat Jibril, siapa itu ya malaikat Jibril? Kenapa ada orang yang dipukul kepalanya, keluar lagi otaknya, kembali lagi keluar lagi otaknya, kenapa? Rupanya itu adalah gambaran umatmu yang nanti tidak melaksanakan sholat. Tidak melaksanakan sholat ada berapa? Sholat ada berapa? Zuhur, asar, maghrib. Niat salat zuhur bisa? Coba bunyi. Niat salat maghrib bisa? Coba bunyi. Niat salat subuh bisa? Coba bunyi. Siapa yang tadi pagi salat subuh? Ayo, tolong ngacung sedikit. Siapa yang tadi pagi salat subuh? Siapa yang kemarin sholat asar? Siapa yang kemarin sholat zuhur? Oke, kalau kau anak soleh tepuk tangan. Kalau kau anak soleh tepuk tangan. Kalau kau anak soleh mari kita lakukan. Kalau kau anak soleh tepuk tangan. Kalau kau anak soleh tepuk dua. Kalau kau anak saleh tepuk dua.
Kalau kau anak soleh, mari kita lakukan. Kalau kau anak soleh, tebuk dua saja. Oke. Perjalanan dilanjutkan. Perjalanan yang kedua disebut dengan Mi'raj. Mi'raj itu perjalanan di waktu malam dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Di situ bertemu dengan berbagai malaikat, juga bertemu dengan berbagai nabi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Baitul Maqdis bertemu dengan roh-roh para nabi. Di situ Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam didaulat menjadi imam sholat. Itulah mengapa Nabi Muhammad disebut sebagai pemimpinnya para nabi, sekaligus disebut juga Khatamul Anbiya, yaitu penutup para nabi. Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam didaulat menjadi pemimpin para nabi, maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agama Islam ini menjadi agama yang sempurna dan menyempurnakan seluruh agama-agama yang dibawa dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihi salam. Jadi kalau ada orang yang mengikuti agama sebelum agama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan Nabi Muhammad sudah diutus, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu Islam wa raditu lakum Islam madina, itu maka agamanya batal. Semua orang yang mengikuti agama sebelum agama Islam itu semuanya batal. Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah diutus menyempurnakan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Adam dan nabi-nabi seluruhnya, termasuk Nabi Isa alaihi salam. Dari situ Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam naik ke Sidratul Muntaha, melewati berbagai langit. Dari langit 1, langit 2, langit 3, langit 4, langit 5 bertemu berbagai nabi, termasuk Nabi Musa alaihi salam yang nanti memberikan tawaran kepada Nabi Muhammad agar meminta kepada Allah Subhanahu wa taala salatnya dikurangi. Sesampainya Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha bertemu Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah paham, Sidratul Muntaha adalah tempat Nabi Muhammad bertemu Allah Subhanahu wa taala, bukan tempatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan keder. Sebagaimana Nabi Musa alaihi salam bertemu Allah Subhanahu wa taala, berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala di Bukit Tursina, itu tempatnya Nabi Musa, bukan tempatnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan gitu. Dengan begitu Nabi Muhammad bertemu Allah Subhanahu wa taala, langsung mengucapkan salam. Salamnya berbunyi, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Hafal? Berbunyi at-tahiyatul ya, dialog Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sampai assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Sampai situ malaikat seluruhnya yang mendengar beliau mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka setiap hari, rupanya selama 5 kali kita memperingati Isra Mi'raj di dalam sholat, maka kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan, bersabda, as-salatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya orang-orang yang beriman.
Disitulah kita memperingati Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap hari, sebagaimana kita juga memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan itu adalah kewajiban di dalam salat, yaitu di tahiyat yang terakhir. Salat yang kita laksanakan dulunya 50 waktu, tetapi ditawar menjadi 5 waktu. Kalau setiap hari 50 waktu, mungkin ada yang tidak kober ngumbai, mungkin ada yang tidak kober nyuci, mungkin ada yang tidak kober sekolah, mungkin ada yang tidak kober mulang. Bukan itu, 50 waktu belum tentu seperti itu. Buktinya banyak orang yang bisa sholatnya lebih, sehari semalam lebih dari 50 rakaat. Ada yang tambahan sholat witir, ada yang tambahan sholat duha, ada yang sholat tahajud, ada yang sholat qabliyah dan ba'diyah. Itu lebih dari 50 rakaat. Biasanya kalau orang-orang yang soleh, kalau orang yang tidak soleh boro-boro 5 waktu sholat pendapat. Kalau kau anak soleh tepuk tangan, konsentrasi. Kalau kau anak soleh tepuk tangan, kalau kau anak soleh mari kita lakukan. Kalau kau anak soleh tepuk tangan, kalau kau anak soleh tepuk 1, kalau kau anak soleh tepuk 2. Kalau kau anak soleh, mari kita lakukan. Kalau kau anak soleh, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Sudah ada poin pentingnya bahwa kita memperingati Isra Mi'raj itu harus melaksanakan sholat, karena sholat adalah tiang agama. As-sholatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin, faman hadamaha faqad hadamaddin. Salat itu tiang agama. Barang siapa yang mendirikan salat, maka dia mendirikan agama. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia merusak agama, menghancurkan agama. Islam tidak hancur karena serangan orang-orang kafir. Islam tidak hancur karena serangan orang-orang munafik. Islam tidak hancur karena orang-orang ateis. Tapi Islam hancur karena orang-orang yang tidak mau melaksanakan sholat. Artinya sholat itu menjadi penting, yang nanti akan menjadi tolak ukur kita semua menghadap Allah Subhanahu. Sehebat apapun kita, sekuat apapun kita, sekaya apapun kita, sepandai apapun kita, kalau tidak sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu percuma. Karena yang pertama kali yang akan dihitung oleh Allah adalah bukan kekayaannya, bukan kepandaiannya, bukan gantengnya, bukan manisnya, bukan cantiknya, tetapi sholatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka poin pada hari ini kita memperingati Isra Mi'raj adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang telah diberikan. Kemudian dalam rangka syukur itu kita melaksanakan sholat dengan sungguh-sungguh. Alhamdulillah. Untuk mendoakan kita semua, mari kita membaca sholawat Idul Qulub ya. Allahumma sholli wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, cukup ya pada pagi hari ini.
tidak usah panjang-panjang, nanti akan disampaikan lebih panjang lagi di kelasnya masing-masing oleh Pak Guru, Ibu Guru Agama. Oh, satu lagi nih, Pak Guru mau memberi 2 pertanyaan, hadiahnya uang 10.000. Yang bisa jawab langsung maju, langsung jawab saja, nggak usah keder. Nah, 2 pertanyaan 20.000, berarti ya. Oh, tertib. Pertanyaannya sulit, jadi jangan dikira pertanyaannya mudah. Masih semua. Nanti jatuh ini, oh. Oh iya, nanti jatuh ini. Pertanyaannya, mundur dulu, nanti nggak jadi. Mundur, yang tidak mundur tidak dapat. Kembali ke tempatnya masing-masing dulu. Suruh kembali ke tempatnya masing-masing. Nggak boleh. Nanti ngacungnya dari sana. Ngacungnya dari sana nanti ada tambahan. Kalau tertib nanti ada tambahan dari buok. Kembali ke tempatnya kalau nggak tertib. Pertanyaannya ya. Bertinggi. Di mana Nabi Musa bertemu dengan mertuanya? Tadi Pak Ustaz ngomong. Yang pertama kali itu ketemu sholatnya di situ. Oh, langsung gitu. Salah. Kecil kan? Makanya dulu di sana, jangan di sini. Nanti jatuh, Mas. Enggak salah. Pinggir main dong, Ibu. Tutup, nanti Pak Guru tunjuk. Ditunjuk Pak Guru aja, wis. Ditunjuk aja dari kelas 5. Dari kelas 5 SD 1 dulu. Nah, yang besar yang kecil-kecil nanti bingung. Dari tadi kayaknya lagi makan. Di mana Nabi Musa alaihi salam mendapatkan wahyu berupa kitab Taurat. Kelas 5 dulu, kelas 5 SD 1 dulu. Nanti SD 2 nanti ya. Ayo yang kelas 5 ngacung dulu. Baca, oke ganti. Kelas 5 SD 2. Ayo sini mas, ngacung. Gimana mas? Di Bukit Persinai ya, nih. Sekarang yang kelas 1 ya. Cuma 2 masalahnya. Kelas 1 ya, kelas 1 baik SD 2 maupun SD 1. Yang tahu doanya bangun tidur maju. Doa bangun tidur. Gak ada yang mau maju? Kelas 1? Oke ganti. Kelas 1 yang bisa doa niat sholat subuh. Kelas 1 kamu kelas berapa? Nggak selesai, nggak ada. Nggak selesai. Dulu panas. Kita tutup ya, kita tutup dengan doa.
Kita tutup dengan doa. Kita tutup dengan doa. Tutup dulu, nanti ada tambahannya kalau mau tutup. Disuruh tutup nggak mau. Maunya berdiri. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa li 'azimi sultanika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma ja'alna wa awladana wa taladana khususan min rahmatika min ahli al-'ilmi wal khair wa ahli al-Qur'an wa ahli al-hadith. ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والجريمة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 5 dan kelas 6 jangan pulang dulu. Jangan pulang dulu. Dari Bu Tati katanya nggak boleh pulang dulu. Petugas upacara untuk SD2 jangan pulang dulu. Semua masuk ke kelas dulu.